hola people, konnichiwa. Berjumpa bersama Salvian di channelnya Kudetek. Walaupun sekarang udah eranya cloud storage, bre, nyatanya kebutuhan storage fisik itu ya masih diperlukan ya kan? Terutama portable SSD yang bisa kasih kepraktisan dan juga keamanan data. Di event Computex 2024 kemarin, selain heboh soal per AI-an duniawi, portable SSD juga nggak kalah hebohnya. Brand-brand gede macam Team Group sama MSI bahkan ngerilis portable SSD dengan fitur MagSafe biar nggak ketinggalan hype-nya gitu ya kan? Tapi kalian tahu sendirilah kalau produk dari brand-brand tadi udah ketebak harganya bakal di atas rata-rata gitu kan. Jadi kita nyoba nyari di marketplace ada nggak sih brand kerehore yang bikin portable SSD MagSafe. Ternyata Kyo bikin, dan ini adalah Kyo MagDrive MD10. Selain itu mereka juga punya portable SSD yang non MagSafe yaitu Kyo PS200. Prediksiku pasar portable SSD bakal rame lagi nih. Soalnya sekarang ini makin banyak konten kreator yang pakai smartphone, khususnya yang produksi shorts video atau video pendek. Jadi di video ini kita bakal nge-review gimana detailnya, gimana kualitas produk SSD portable dari brand kerehore ini. Karena beberapa kita memang sering make produknya Kyo, kayak misalkan Cooling dan Mobo pernah kita pakai juga karena harganya murah. Apakah menarik untuk dilirik atau mau main aman aja ambil dari brand yang udah bonafit? Langsung aja kita review, bre. Secara desain, tampilan unit MagDrive MD10 ini terlihat minimalis dengan emboss Kyo kecil dan finishing abu muda. Di kedua sisinya udah ada ring magnetik. Jadi selain bisa nempel di HP atau casing, bisa juga ditempelin ke magnetic power bank, bre. Terus ada dua buah port USB Type-C di sini yang ada emboss host buat koneksi dan yang ada emboss PD100 buat urusan ngecharge, bre. Soalnya kan kalau di HP cuma ada satu port USB Type-C. Jadi kalau kita pakai MagDrive MD10 ini tetap bisa sambil ngecharge, bre. Up to 100 watt pula gitu ya kan. Ukuran MagDrive MD10 ini sekitar 6 x 6 cm dengan ketebalan di ya 1,2 cm lah. Bobotnya pun tentu ringan ya karena pakai material aluminium. Hanya sekitar 60 gram aja. Cukup ringkas buat dibawa ke sana kemari ya kan. Sedangkan tampilan unit Kyo PS200 ini hampir hitam sempurna. Cuma ada emboss Kyo kecil ya kan sama port USB Type-C di sini frame. Sayangnya nggak ada baut atau sedikit sela-sela yang bisa dipakai buat nyongkel. Jadi bisa dibilang Kyo PS200 ini tidak bisa dibongkar atau tidak upgradable lah ya kan. Jadi kalau emang butuh storage yang lapang daripada ambil yang 512 GB, langsung aja ambil yang size-nya 1 TB gitu ya kan, atau mungkin 2 TB sekalian ya kan. Kalau soal dimensi, Kyo PS200 ini tipis banget ya. Ini 0,8 cm dengan panjang 9 cm dan lebarnya di 4,5 cm. Bobotnya juga terbilang enteng banget, cuma di 34 gram aja. Bikin portabilitasnya nggak kalah praktis dari MagDrive MD10 yang bisa nempel-nempel tuh, bre. Dan buat pembelian PS200 kita bakal dapet pouchnya senilai 150.000 yang bisa di customize pakai nama sendiri. Nah, di sini nih ada namanya Kudetek nih. Ini premium banget sih ya untuk pouchnya. Material pouchnya juga ya bagus lah. Tebel dengan sisi dalam yang dikasih detail bulu-buluan halus, bre. Dan sekarang kita lanjut ngebahas konektivitasnya. Untuk Kyo MagDrive MD10 ini bukan eksklusif buat user iPhone 15 aja, bre. Emang sih ya fitur MagSafe udah identik banget sama yang namanya iPhone. Tapi kalau kalian user Android kayak aku nih ya, pakai S23 Ultra ya kan, ya tetap bisa kok pakai MD10. Karena di paket pembeliannya kita dikasih metal O-ring lengkap dengan stiker 3M buat ditempel ke casing HP kita. Dan kita juga dapat pouch berbahan fabric dan 2 set kabel USB Type-C to Type-C dalam 2 ukuran. Mungkin yang pendek buat iPhone reguler dan yang agak panjang buat iPhone Max series. Tapi kembali lagi ya, MagDrive MD10 ini bisa dipakai di device apapun asalkan punya port USB Type-C. Pokoknya bisa dipakai di iPhone, Android, laptop, PC ataupun konsol sekalipun ya kan. Buat jadiin gaming portable SSD juga bisa gitu loh. Begitupun buat unit yang PS200 ini juga bisa dipakai buat semua device dengan port USB Type-C pastinya. Yang bikin beda ada di spesifikasinya aja, bre. Buat MagDrive MD10 pakai M.2 NVMe SSD dengan form factor yang 2230 yang kecil. Yang panjangnya cuma 3 cm doang. Terus buat kapasitasnya mulai dari 128 GB paling kecil, 256 GB, 512 GB, 1 TB dan 2 TB. Sebenarnya bisa-bisa aja kalian beli yang kapasitasnya paling kecil terus kalian upgrade sendiri nantinya ya kan. Tapi konsekuensinya segel garansinya angus gitu loh. Kalau kalian tanya kenapa ada kapasitor di boardnya, ini biar
si SSD nggak langsung mati pas dicabut. Ada jeda sekitar 10 detik buat memastikan update mapping datanya selesai, bre. Jadi keamanan datanya bisa lebih terjamin lah ya kan. Jangan asal cabut doang gitu ya. Dan soal transfer speednya, Mac Drive MD10 ini masih pakai interface USB 3.2 Gen 2 X1 alias USB 10 Gbps. Sedangkan buat yang Kio PS200 udah pakai interface USB 3.2 Gen 2 X2 alias USB 20 Gbps. Yang lain tertulis chip ini pakai 3D NAND TLC, tapi nggak tahu dari pabrikan mana nih. Kalau kontrolernya ada ditulis nih ya kan, pakai Silicon Motion SM2320 yang emang cukup familiar di dunia portable SSD. Sekarang kita masuk ke pembahasan ya kan performanya dari kedua SSD portable ini. Pengujian Crystal Disk Mark Kio MD10 dengan interface USB 10 Gbps dapat speed rate-nya di angka 1053 Mbps dan speed rate-nya di 998 Mbps dalam kondisi 0% usage. Tapi herannya pas kondisinya udah terisi 78%, transfer speed-nya sedikit lebih kenceng, bre. Aneh, biasanya kalau lebih terisi banyak transfer speed-nya nurun, ini enggak ya kan. Sedangkan buat unit PS200 karena pakai interface USB 20 Gbps, transfer speed-nya jelas lebih kencang ya kan. Di Crystal Disk Mark sesuai klaim di box-nya nih ya kan, tembus 2000 Mbps. Dan buat speed rate-nya cenderung stabil antara 0% usage dan 78% usage. Tapi buat speed rate-nya mengalami penurunan sekitar 19 Mbps antara kondisi 0% dan 78% usage rate. Kalau dibandingin sama portable SSD dari brand lain yang kita punya di studio, ada unit WD Black P40 yang kapasitasnya 1 TB juga dan B Drive yang kapasitasnya 1 TB juga. Performa Kio PS200 tetap paling kenceng ya kan. Di pengujian selanjutnya kita tes 3D Mark Storage Benchmark yang running sekitar 30 menit. Karena ada beragam pengujian ya kan, kayak misalkan loading game, record game, install game, save game, dan juga move game atau pindahin game. Hasilnya skor Kio PS200 jelas lebih tinggi ketimbangkan Kio MD10. Dan kalau ngeliat overall skornya, selisih antara kondisi 0% usage dan 78% usage cuma turun 3% aja. Sedangkan buat overall skor dari Kio MD10 malahan selisihnya makin kecil, bre. Cuma 1% aja. Dan next buat copy data ya kan. Data yang kalau kita pakai adalah file game Forza Horizon 5 ya kan. Yang ukurannya 145 GB. Yang isinya 2700 folder dan 20.000 file gitu ya. Kita tes copy file dari M.NVMe SSD lewat interface USB 3.2 Gen 2 X2 yang ada di Mobo TUF Gaming B760 Plus Wi-Fi yang kita pakai. Kalau copy data dari Kio MD10 butuh waktu sekitar 12 menit 15 detik dengan peak transfernya tuh mencapai 730 MB per second. Sedangkan copy data dari Kio PS200 lebih kenceng karena interface-nya 20 Gbps, bre. Cuma butuh waktu 6 menit 39 detik dengan peak transfer speed-nya yang tembus 1 Gbps. Bahkan ini lebih kenceng ketimbang B Drive dan juga WD Black P40 yang harganya 2 kali lipat dari Kio PS200 ini, bre. B Drive sendiri butuh waktu sekitar 7 menit 51 detik dan WD Black P40 butuh waktu 9 menit 44 detik buat copy files yang sama, bre. Dan soal suhunya kita ada dua data pembanding ya. Pertama berdasarkan log sensor HW Info dan kedua berdasarkan tangkapan kamera thermal yang kita punya. Keduanya kita tangkap sambil jalanin 3D Mark Storage Benchmark dalam kondisi terisi 78%, bre. Suhu dari Kio MD10 berdasarkan sensor rata-ratanya cukup hangat di 51 derajat Celcius dan buat suhu permukaannya ada di kisaran 41 sampai 42 derajat Celcius. Sedangkan buat suhu dari Kio PS200 kalau berdasarkan sensor lebih adem nih kan, cuma 45 derajat Celcius dengan suhu permukaan yang juga lebih adem di kisaran 36 derajat Celcius, bre. Dan kira-kira itu dia ulasan atau review dari kami mengenai portable SSD dari brand Cerehore, yaitu brand Kio. Yang mana memang kita langsung aja masuk ke kesimpulan ya kan. Udah, kalau nggak bahas kesimpulan, kita langsung aja bahas harganya ya kan. Untuk harga dari Kio Mac Drive MD10 mulai dari 800 ribuan aja dengan kapasitas paling rendah di 128 GB dan yang unit tes kita kali ini berkapasitas 1 TB itu kisaran 1,7 jutaan, bre. Tapi kalau dirasa masih kemahalan, kalian bisa pertimbangkan Kio PS200 yang harganya mulai dari 700 ribuan buat kapasitas 512 GB dan 1,3 jutaan buat yang kapasitas 1 TB seperti unit tes kita kali ini. Dan kalau masih kemahalan juga, coba dah cek produk Kio PS50U ini. Harganya mulai dari 200 ribuan. Walaupun bentuknya tuh mirip sama kayak flash disk ya, aku kira ini flash disk, ini flash disk. Ternyata, bre, ini interface-nya USB 3.2 Gen 2 yang udah pakai Type C ya. Itu speednya up to 550 Mbps. Jauh lebih kencang daripada flash disk karena memang basicnya ini adalah SSD ya kan, yang pakai USB 3.2 Gen 2 gitu loh. Dan soal garansi, Kio berani kasih masa garansi selama 5 tahun buat produk-produk ini, bre. Nggak sepele ternyata ya, dikasih 5 tahun garansi. Kalau ngomongin soal
portable SSD dari brand lain, kita cuma bisa mention B-Drive dan WD Black P40 yang kita pakai di studio. Jadi memang ini menarik banget. 1,3 juta bro. Harganya lebih murah 2 kali lipat dibandingkan B-Drive dan juga WD Black P40. Tapi buat plus minusnya, produk dari Kio ini MD10 ada minusnya di suhu yang lebih panas dan harganya lebih pricey gitu kan. Padahal ini X1. Kalau ini X2 lebih murah. Mungkin karena memang ini ya apa MagSafe-nya itu ya. Dan buat plus minus dari Kio PS200 ya kebalikannya dari MD10 tadi bre. Plusnya memang suhunya lebih adem dan harganya lebih terjangkau ya kan. Tapi poin minusnya kita nggak bisa upgrade alias tidak upgradable untuk Kio PS200 ini. Dan kira-kira itu dia untuk ulasan atau review dari kami mengenai SSD portable dari Kio ini. Ada Kio MD10, ada Kio PS200 dan ini ada Kio PS50U. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selfie selaku channel ucapan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.